Guys, kalau kalian orang Jawa Barat, harusnya kalian tahu kalau di Tanah Pasunan ini pernah berdiri sebuah radio yang menghubungkan Indonesia dengan Belanda yang berjarak 12.000 km. Pada tahun 1916, seorang insinyur elektro kenamaan lulusan Jerman bernama Dr. Insinyur Cornelis Johannes de Groot merancang sebuah radio transmitter tanpa kabel yang tentu saja disambut baik oleh Gubernur Hindia Belanda pada saat itu. Mengingat tidak mungkinnya membentangkan kabel dari Indonesia ke Belanda yang jaraknya sangat jauh. Apalagi situasi Perang Dunia ke-1 yang saat itu tidak menentu di Eropa. Bahkan kerajaan Belanda juga berada dalam bayang-bayang perang dengan negara tetangganya, guys. Setelah melakukan penelitian selama beberapa bulan, ditunjuklah Gunung Halimun dan Gunung Puntang di area pegunungan Malabar yang dianggap cocok untuk lokasi radio tersebut, sehingga dinamakanlah Radio Malabar. Pembuatan radio dimulai dari tahun 1917 sampai 1923, di mana kumparan besar dan beberapa trafo dipasok oleh Willem Smith and Eos Transformatoren Fabrik, sementara generator dipasok oleh Smith Slick River. Sebagai pendukung tenaga listrik, dibangunlah PLTA Dago, PLTA Plengan, dan PLTA Lamajan, serta PLTU di Dayakolot. Antena dibentangkan sepanjang 2 km antara Gunung Puntang dan Gunung Halimun untuk memancarkan gelombang radio. Ketinggian antena dari dasar lembah rata-rata 350 meter, guys. Antena dibangun mengarah ke Belanda yang berjarak 12 km dari Gunung Puntang. Proyek pembuatan radio ini adalah proyek yang besar, melibatkan para insinyur, pejabat, dan masyarakat sekitar yang ikut membantu. Nah, ada sedikit insiden yang terjadi sebelum Radio Malabar ini diresmikan, guys, yaitu datangnya badai tropis dengan kilatan-kilatan petir sehingga merusak sejumlah peralatan penting termasuk pemancar. Namun, walau bagaimanapun, Radio Malabar ini tetap diresmikan pada tanggal 5 Mei 1923 oleh Gubernur Hindia Belanda Jenderal Dirk Fock. Sebagai simbol peresmian, didirikanlah patung dua laki-laki tanpa busana yang tengah mengapit 3/4 bola dunia. Patung pertama menaruh tangannya di mulut yang menandakan tengah berteriak, sedangkan patung yang satu lagi menaruh tangan kanannya di telinga seolah sedang mendengarkan. Nah, saat Indonesia dikuasai Jepang, Radio Malabar menjadi pusat penyebaran propaganda Jepang yang disebarkan melalui Hosu Kenri Kyoku atau RRI sekarang. Nah, saat Jepang menyerah tanpa syarat, Radio Malabar dijadikan pemuda radio Bandung untuk menyebarkan teks proklamasi ke seluruh dunia menggunakan pemancar PPT, pos, telegraf, dan telepon yang dirilai dari pemancar di daerah Palasari Dayakolot yang terkenal sebagai Jalan Radio sekarang. Namun, saat Belanda kembali ke Indonesia untuk mengambil alih pemerintahan Indonesia, tentara Indonesia dibantu oleh masyarakat di sekitar Radio Malabar menghanguskan radio nirkabel pertama di dunia itu rata dengan tanah untuk memutuskan komunikasi antara tentara Nika dan kerajaan Belanda di Eropa bersamaan dengan dibakarnya rumah warga di kota Bandung yang terkenal dengan Bandung Lautan Api. Kejadian tersebut, puing-puing bangunan radio dan komplek bangunan lainnya yang hangus ditinggalkan begitu saja dan tidak pernah terjamah hingga tahun 1982. Sejak tahun 1982 itulah lokasi Radio Malabar atau yang dikenal sekarang dengan Gunung Puntang mulai dibugarkan. Dijadikan tempat untuk area camping dan tempat wisata. Puing-puing bersejarah tersebut kini berangsur mulai hilang tergelus oleh bangunan-bangunan modern. Bahkan banyak wisatawan yang tidak tahu kalau tempat tersebut memiliki nilai sejarah yang tinggi. Bahkan, kata porta atau pintu gerbang area radio dipelintir oleh supir-supir nakal menjadi purtil, sebuah singkatan yang jorok dan identik dengan tempat prostitusi. Karena dulu banyak kaula muda-mudi yang menjadikan kawasan Puntang sebagai tempat untuk melakukan hal yang tidak senonoh, cuy. Ya, pemugaran terus dilakukan. Mungkin bangunan boleh hilang, guys, tapi sejarah mengenai Radio Malabar tidak boleh hilang, karena ada bagian yang sangat penting yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia. Dan jika kalian berkunjung ke kawasan Gunung Puntang, please ya, jaga kebersihan dan jangan melakukan vandalisme atau mencoret-coret bangunan bersejarah. Itu dia, guys, sejarah Radio Malabar yang ada di kawasan Gunung Puntang sekarang. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan follow ya. See you.